Bundir dia ternyata. Ternyata dia bunuh diri ya. Tidak ada bunuh diri di sana ya, tidak ada bunuh diri, tidak ada pembunuhan diri di sana. Sekarang saya tanya sama Vincent. Itu aja ketawa. Masa iya Yesus bunuh diri? Ternyata bunuh diri loh. Ya, jadi Ketawa komikal dong. Eda ngomong apa Eda? ya, Mati aja. Oke, jadi terjawabnya itu konsep penyalipan itu adalah konsep bunuh diri. Oke ya? bukan bunuh Berarti diri Kak ya. Nora aku tambah catatan Kak Nora nih. Tambah Bukan catatan bunuh kemarin diri. kan antara Bapak sama Iblis, sekarang tambah ini diri sendiri gitu. Bunuh diri. Loh, bukankah tadi Bang Vincent mengatakan kehendak Yesus sendiri menyerahkan dirinya? Betul kan? Jadi gini, Enggak, kan jangan ditanya. jadi begini. Saya nggak mau jadi begini, Bang Vincent. Saya bertanya, Yesus yang menginginkan Yesus disalibkan kan Yesus sendiri, kata Bang Vincent. Tidak, tadi ditanya masalah Oh, tidak. kematian. Loh, siapa yang Ditanya menginginkan masalah Yesus kematian. disalibkan? Kan itu katanya. A Bapa, B katakan A Bapa, B iblis, C Yesus, atau D handuk leher. Abang mengatakan katanya Yesus sendiri. Dia menyerahkan nyawanya, berarti kan butir. Itu Pertanyaannya berbeda. Kenapa Pertanyaan- kalian yang nanya, kalian yang bikin jawabannya? Jangan Pertanyaannya beda. Dia Tunggu, yang tunggu. dia bilang. Tunggu dulu. Dia bilang Kalian bunuh diri. jawab. Kau ketawa Pertanyaannya nyemekkan tidak dong. seperti itu. Pertanyaannya tidak seperti itu tadi. Ketawa kok Ida kan? tahu, kalian Ini tahu. ternyata. lucu. Pertanyaannya tidak seperti itu tadi. Pertanyaan seperti apa? Pertanyaannya adalah kematian Yesus di salib, di atas Iya. salib. Iya, Ya. siapa yang menginginkan kematian Yesus? Siapa yang menginginkan penyalipan Yesus? Siapa yang menginginkan Yesus mati di kayu salib? Kan itu samanya itu Bang Vincent. Makanya Ya, di berbeda. dua lihat A Menjawab Bapa, bisa. B iblis, C Yesus, D handuk leher. Anda menjawab katanya Yesus. Yesus menyerahkan dirinya sendiri. Kan begitu? Berarti kan bunuh diri. Ya, kalau bunuh diri, bunuh diri. Silakan Diskal. Aku dulu sebentar ya. Kalian bikin Sabar lah Eda, dari tadi kau sudah tadi ini Dek Liska loh. Kasihan di si Liska, dari tadi udah mau ngomong. Silakan Dek, ngomonglah kau Dek. Maaf ya Ibu, kita Dia ini tanya pendapat dia. diskusinya agak sehat-sehat Pendapat. aja ya. Iya, yang nggak sehat itu Bang Vincent dengan Eda Casey, nggak sehatnya dia dari tadi. Kita sapa dulu, Ibu. sapa dulu Ito, Ustadz Dio. Dari Ustadz Dio kita sapa awal- dulu. Assalamualaikum Ustadz Dio. Dari awal live Dia sibuk. Ya kenapa? Liska udah bisa open cam? Oh belum ya? nggak bisa Bu, karena followers saya belum nyampai. Oke nggak apa-apa. Silakan Liska, apa yang mau ditanyakan? Bertanya, silakan. Ini room baik. Gini Ibu, iya Ibu, gini tadi kan Ibu mengatakan bahwa di awal live tadi kalau orang Kristen itu menyamakan Yesus dengan domba, berarti sama Enggak, saya tidak bilang menyamakan. Kan kalian mengatakan kiaskan. memperumpamakan atau kiasan. Iya. Benar kan Bu? Ya. Seperti itu Ibu. Saya mau menjawab, kenapa diumpamakan sebagai domba? Saya tidak tanya kenapa diumpamakan. Apakah domba itu manusia atau hewan? Itu yang saya Bentar, tanya. Bu, saya mau menjawab dulu. Bentar ya Enggak, Ibu. tunggu dulu biar enak. Apakah domba itu manusia apa hewan? Baru Anda menjelaskan kenapa dikiaskan ke situ. Ya, Jawab dulu. kenapa dikiaskan ke situ? Ya, apakah domba itu hewan atau manusia? Iya, domba itu adalah hewan. Kenapa Binatang ya? dikiaskan? Oke, silakan. Kenapa kalian mengkiaskan Yesus kepada binatang? Ya. Silakan. Kenapa dikiaskan seperti itu? Sebenarnya Alkitab itu sebenarnya bukan orang Kristen yang membuat, kan itu adalah rasul yang Ya. membuat. Iya. Rasul itu adalah agama Yahudi, Bu. Bukan Oh, Kristen jadi itu artinya kan perjanjian pengikut baru Kristus. bukan Yahudi. Itu bahasa Iya. Yunani, Dek. Gimana sih? Bentar Ibu. Itu nggak boleh gitu. Giliran itu katanya kitab itu bukan dibuat orang Kristen. Pertanyaan saya, kalau kitab itu bukan dibuat orang Kristen, apakah kalian mengimani kitab itu? Orang Yahudi adalah bangsa Yahudi, Bu.
Oke, Jemaat sekarang perjanjian. baru Oke. orang Kristen Oke, itu sekarang di saya perjanjian tanya. baru. Oke, Sedangkan iya, di sebentar perjanjian deh, lama, sebentar anak deh. domba itu Sebentar sudah deh. dikasih Iya, tahu, sabar deh. Dek, adikku Ibu dari tadi sayang. memotong. Sebentar adikku sayang. Yang mau kakak tanya, yang bunda cantik, bunda ibu gembala ini mau bertanya, apakah perjanjian baru menggunakan bahasa Ibrani? Iya, Kok lain? Ibu. Kok lain lagi pertanyaanmu, Nora? Karena dia bilang, sebentar Bu, dulu, bentar. Eda, Saya mau sebentar. menjelaskan Makanya dulu, Eda juga Bu. kalau nggak tahu apa-apa ngomong lah. Gini, Bu. Perjanjian baru, sabar lah. Biar saya terangkan. Perjanjian baru itu menggunakan bahasa Yunani, yang dimana orang Yahudi bukan menggunakan bahasa Yunani. Oke, Paham ya? iya, oke Bu, oke, itu Ibu lah yang bilang kayak gitu. Saya jelaskan tentang domba tadi, anak domba tadi. Kok Iya Ibu, bahasa Yunani. Oke, kita udah lari sebenarnya bahasa Yunani, kita ke anak domba tadi sebenarnya. Kenapa Oke, jadi bahasa Yunani? sekarang pertanyaan saya, kenapa Yesus kalian kiaskan kepada binatang? Silakan. Bangsa Yahudi, kita buat Nabi Abraham. Nabi Abraham, diam dulu Bu. Nabi Oke. Abraham kalau dia membuat korban bakaran, Emosi dia kali dia. domba Allah. Oh, iya. Dia karena manusia itu berdosa, jadi dia itu Berarti memberi Yesus korban bakaran? persembahan. Ya, oke. Ini Tuhan Yesus diam dulu kan. Tadi kan lari, enggak, sebentar, Rizka, adekku sayang, adek. Tadi kan kau bilang, itu kenapa dikiaskan kepada binatang? Buka Karena dulu pada hutan waktu si Francis itu, buka hutannya. Kenapa Bentar dulu, Eda. Aku bicara sama Liska loh. Eda mamanya si Liska ya? Kenapa di Eda pula ngomong orang Eda potong-potong? Jangan kasih Edis Iya, lah, jangan tunggu dulu. Biar tidak, sebentar lah dulu Edaku yang cantik. Ya, cantik walaupun Udah, belum Bu. mandi. Ya, Karena- sabar sebentar, Dek. Tadi kan Adek Liska mengatakan Abraham itu karena Abraham pada waktu itu hendak mau menyembelih hewan bakaran, ya kan, domba. Nah, apakah Yesus itu hewan bakaran? Gini Bu, oke. Oh, gini. Oke. Kan saya selesai dulu menjawab, baru nanti Ibu bertanya lagi, jangan memotong ya Bu. Iya. Oke. Oke. Gini Bu, kan zaman Nabi Abraham itu mereka memberikan korban bakaran. Abraham itu nabi ya? Iya, Abraham itu nabi dong, Nabi Abraham. Oh, di Bapak mana tertulis nabi? Di mana tertulis nabi di dalam Bible kalian? Bapak Abraham itu Nabi Abraham. Ya, di mana Abraham, tertulis Ishak, nabinya, dan Dek? Yakub. Adikku sayang, di mana tertulis? Di perjanjian lama, di kejadian Ibu itu Nabi Abraham. Di mana ya Abraham dikatakan nabi, Dek? Kenapa Nggak sih ada, selalu Dek. Kalian nggak ditanya punya nabi. sebelum aku selesai menjelaskan? Oke, silakan. Aneh banget, dari tadi aku bilang tentang anak domba, tapi lari ke Yahudi, lari ke Nabi. Aku menjelaskan tentang anak domba dulu, Ibu. Oke. Jadi Nabi Abraham ini dan kebanyakan semua orang Yahudi kalau mereka mempersembahkan korban itu adalah korban bakaran sebagai wujud kalau mereka itu adalah manusia berdosa. Makanya pada saat peristiwa Mesir yang ada tulah di Mesir itu, mereka itu mengoleskan darah anak domba agar anak sulung di Mesir itu tidak meninggal. Kena tulah itu. Tulahnya kenapa? Karena karena Raja Firaun, maaf ya. Raja Firaun pada saat itu tidak membiarkan bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan. Itu jadi anak domba ini adalah simbol persembahan dan penghapusan dosa kepada Tuhan sebelum Tuhan Yesus. Terus kenapa Tuhan Yesus itu disalibkan? Karena pada kejadian, kita lihat kejadian itu, kata Allah kepada Adam dan Hawa, jangan engkau makan buah pengetahuan yang baik dan buruk, nanti engkau akan mati. Sentuh pun nggak boleh, apalagi makan, nanti dia akan mati. Tapi Adam dan Hawa memakan itu, berarti dia harus mati dan harus masuk ke neraka. Karena Tuhan Yesus, Allah Bapa itu nggak mau Adam dan Hawa dan keturunannya manusia-manusia lain itu masuk ke neraka. Jadi Allah itu menjelma sebagai manusia. Kenapa menjelma sebagai manusia? Karena Allah itu roh. Roh itu nggak bisa mati. Sedangkan manusia harus mati karena sudah memakan buah larangan. Jadi karena Allah itu roh, dia nggak bisa mati. Roh nggak bisa mati, Bu. Kekal, roh itu kekal. Jadi dia menjelma sebagai manusia. Makanya Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Karena kalau dia tidak
100% juga manusia, dia nggak akan bisa mati, Bu. Karena harus mati seperti itu. Udah bisa saya jawab deh. Udah bisa saya tanggapi. Belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Ya. Kali lanjut. 100% manusia, 100% Allah. Setelah dia disalibkan, baru dia mati, kemudian bangkit. Mati inilah dia itulah penggenapan firman Allah kalau manusia itu akan mati, dan inilah mati dia manusia tadi baru bangkit. Makanya di 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman apa? Firman itu adalah Allah yang menjelma sebagai manusia. Oke. Seperti Sekarang itu, saya boleh Ibu. bertanya nggak? Maha Kudus. Sebentar. Dan kenapa, Ya, nggak usah terlalu panjang. Oke, saya tanya. Ada 3 orang yang bersaksi. Nanti saya tanggapi yang lain ya. Ada 3 orang yang bersaksi, yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Pertanyaan saya, Roh emang bisa bicara, bersaksi? Roh, Allah itu roh ya, Allah berfirman. Ketika Allah masih roh, Allah melayang-layang. Coba nyimak dulu. Menciptakan bumi. Iya, coba kau nyimak. Ada 3 yang akan bersaksi. Bapa, Firman, dan Roh. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Roh bersaksi? Bersaksi di dalam surga itu berarti Allah Tritunggal, Ibu. Roh bersaksi. Ya, bagaimana? Bagaimana caranya Roh yang tidak kelihatan, Roh itu yang tidak punya mulut, dia bersaksi itu gimana? Siapa bilang Roh tidak punya mulut? Waktu Allah Ibu, waktu Allah berfirman, jadilah terang. Jadi kan dia punya mulut. Baru saya mendengar Roh punya mulut. Oke, mulutnya Roh ini kira-kira bibirnya tebal kayak saya apa tidak ini? Atau Gini, kayak Ibu. aku. Roh itu, Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh, dan roh Allah melayang-layang di atas perairan. Oke, sekarang di dalam Matius 4, kita lari ke Roh ya. Yang tadi saya tidak mau malas tanggapi terlalu panjang. Sebentar Liska, sebentar. Oke, saya bertanya. Oke, dengar dulu deh. Kau ngomong aja terus, tapi nggak tahu poinnya kemana. Nah, yang di dalam diri Orang Yesus dia yang dari tadi mau ya, sabar sebentar. Di dalam diri Yesus itu adalah Roh Bapa, betul ya? Iya. Ya kan? Oke, di dalam Matius 4 nomor 1 itu dikatakan, lalu Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Pertanyaan kakak dek, Roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis? Itu iblis, Ibu. Itu Roh Kudus itu. ada 2 Roh Oh, berarti Kudus. Roh iblis membawa Yesus ke iblis. Itu roh jahat yang ingin mencobai Yesus ke padang gurun, ke bukit. Yang pertama ada 3 pencobaan. Yang pertama, Ini dek, kakak tunjukkan dek. Dek, sebentar dek. Itu Roh Kudus. Sebentar. Sebentar, jangan masuk dulu apa, sal. dari Kristen. Aku sering Nih. baca Alkitab setiap hari. Aku Oke, baca Alkitab. ini saya tunjukkan nih dek ya. Matius 1 ayat Matius 4. Oke dek, kakak tunjukkan dek. Nah, maka Yesus dibawa oleh Roh. Ada Ini Roh gurun, siapa? kan? Hurufnya tulisannya Dicobai. besar dek. Cobai, Bu. Berarti Iya, itu ini Roh siapa yang membawa Yesus? itu iblis, Ibu. Itu setan. Tapi ini rohnya tulisannya besar loh. Kalau iblis ini barulah ini iblis. Nah, pertanyaan kakak dek, roh siapa ini? Yang dimaksud ini roh siapa? Ini rohnya ini besar tulisannya loh dek. Roh itu ada 2, Ibu. Roh jahat sama Roh Kudus. Loh, Iblis sekarang yang di diri Yesus roh apa? Roh Allah. Nggak mungkin kan roh. Nah, sekarang yang membawa Yesus ini roh siapa? Iblis, Ibu. Iblis. Berarti bukan roh Bapa ya? Deal ya? Iya. Ayo, Karena itu ragu. dicoba iblis. Betul ya? Nah, sekarang siapa yang menginginkan Yesus dicobai oleh iblis? Siapa Maaf ya, yang- aku bukan nangis. Memang suaraku kayak gini. Iya, siapa yang menginginkan dek Yesus itu dicobai oleh iblis? Siapa yang menginginkan? Ya iblis lah, Ibu. Makanya di Taman Eden. Berarti kau nggak Makanya baca di ini ya Taman dek. Eden. Kenapa? Nah, ini ada Bukan nasnya dek. kalau Sebentar memakan dek. ruh-ruh Dek, ini ada nasnya dek. Dek. Yang menggoda. Diam dulu dek. Kau dari tadi ngerocos saja terus, saya dari tadi Ibu sabar yang loh. udah kalah Gantian. gitu lah. Ini loh, kamu berarti nggak ngerti Bibel kau ya. Percobaan Yesus oleh iblis adalah usaha membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna.
kepada kehendak Allah. Berarti yang menginginkan Yesus dicobai adalah Tuhan kamu sendiri, Dek. Gimana ya? Hah? Jadi yang membawa Yesus itu siapa, Dek? Roh siapa? Roh iblis. Bu Bang Faru Aliska? lupa mute ya. Itu noise itu. Ah? Liska? Yang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun roh siapa? Suruh buka mute-nya, Kak. Roh Imin. Sengaja itu orang aku nggak ada di mute, moderator yang nge-mute. Iya, kok kan Nggak dari ada tadi emang. ngerocos saja lo terus deh. Roh siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Bu, saya hitung udah berapa kali Ibu nanya seperti itu. Kurasa Oke. 8 kali ada. Dibilang Oke. roh jahat. Oke. Jangan marah lah. Nah, sekarang lebih besar kuasa Tuhan apa kuasa iblis? Tuhan jelas. Terus apa pertanyaan Ibu? Nah, oke. Ketika Yesus dibawa oleh iblis, apakah Yesus menolak atau mengikuti? Kan dibawa ya Bu. Berarti kan Iya. dibawa kita diseret gitu Bu. Kan Oh, Yesus itu Bu, lihat ya Bu. Lihat Bu. Ibu Gini, Bu. Ini Bu, kan saya sudah Orang itu kan bilang diseret. Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Ibu baca ayat sebelumnya, ketika Yesus berpuasa, Yesus itu lapar. Enggak mau. Udah Ibu, udah ketawanya. Ibu tidak menghargai seperti itu. Bukan nggak ngargain lu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Masa tidak seorang Saya seorang menjelaskan, tuan, Ibu. seorang Kenapa tuan seperti itu? diseret. Gini Bu, pada saat itu Ibu, kenapa dibawa kepada Ibu? Yesus itu lagi puasa. Waktu Yesus diseret oleh iblis, Yesus ngikut atau dia berhasil menolak, melepas? Iya Kan namanya itu kan diseret. dibawa, bukan Ibu lah dibawa. Berarti kan itu Iya, sengaja. begini loh Dek. Kalau saya ketika ditarik sama maling, pasti saya akan melawan kan? Kalau saya kuat kan pasti saya bisa apa? Saya punya tenaga. Nah, makanya saya tanya, lebih besar kuasa Yesus apa kuasa iblis? Kau bilang kuasa Yesus. Ketika Yesus diseret, mau dicobai oleh iblis, apakah Yesus berhasil lepas atau tidak? Gini Ibu, kan Tuhan Enggak, jawab dulu deh. Ketika Tunggu, Bu. Liska ditarik oleh sebentar, ketika Liska ditarik oleh anak berumur 10 tahun, apakah Liska tidak bisa melepas tangan Liska dari tarikan anak umur 10 tahun? Gini Ibu, Gini. kan pada saat itu Ya. kan Tuhan Yesus itu kalau ayat sebelumnya Ibu baca, dia itu lagi berpuasa 40 hari 40 malam. Tunggu izin dulu masuk sebentar itu. Siapa si Liska? Itu sama Liska. Ini supaya kita ada penjelasan ya, jangan sampai nanti kita dikatakan umat Islam itu memframing. Ya teman-teman di YouTube ini mungkin butuh penjelasan nih sama Liska. Makna Yesus diseret itu maknanya apa dalam pemahamannya Rizka? Itu dijelaskan dulu, jangan ditinggalkan gitu saja. Karena kata-katanya itu agak menggelitik gitu loh Rizka. Gini Ibu, ya, Ketika Bapak, kau mengatakan tadi Yesus itu diseret oleh iblis, makna diseret itu seperti apa gitu loh maksudnya? Silakan. itu kan bawa Ibu, bukan diseret Pak, kan nggak ada diseret sebenarnya. Apa sih namanya? Tadi kamu Beda mengatakan lagi. diseret bukan? Dibawa. Tadi kamu mengatakan diseretnya. Kita membawa ember di bawah. Enggak, tadi kamu yang mengatakan diseret bukan? Kita enggak Pak. Enggak, Itu tadi- hanya Enggak, tadi kamu tunggu dulu Rizka. Kita Rizka sama analisis Rizka, bahasa Rizka, Indonesia biar di kita bawah konfirmasi. artinya kan memang udah Rizka, dibawa. Rizka biar kita konfirmasi perkataanmu tadi. Rizka biar kita konfirmasi perkataanmu tadi. Tadi kamu ada mengatakan nggak kalau dia tuh diseret? Itu Jujur. spontan dari mulut saya Pak. Tapi kan itu dibawa, Oh, diambil spontan. dibawa. Gak sengaja Bang Faru. Sama Bapak arti Berarti kok tadi bilang Nanti dibawa ketika mengatakan Yesus apa? iblis. Gak sengaja. arti dibawa Tadi kamu apa? bilang. Enggak, tanya dulu. Pertanyaan saya, arti dibawa apa? Ya kami tidak mungkin menafsirkan di Bible di situ tertulis di bawah. Enggak, Bapak jawab dulu arti dibawa apa? Hah.
Iya, arti dibawa di situ memindahkan Yesus dari tempat yang diinginkan oleh Yesus ke tempat yang diinginkan oleh iblis. Di mana itu? Di atas bait Allah. Itu makna dibawa di situ. Gimana? Dibawa Nah, ya yang udah. jadi pertanyaannya, Bapak yang jadi pertanyaannya gini, Liska, yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara iblis memindahkan Yesus atau membawa Yesus dari tempat yang dia kehendaki ke tempat yang dikehendaki iblis, yaitu di atas junjungan bait Allah? Bagaimana caranya dia membawa Yesus? A. Dengan diseret, B. Dengan digendong, C. Dengan ditunggangi. Bapak, kalau di Oke. sini tidak ada dijelaskan tentang diseret, digendong, dibawa pakai motor, berarti saya tidak tahu ya. Udah Oh, ada zaman zaman itu, dulu. Liska. Itu nggak ada di Liska. Di zaman itu belum ada ojek online. Ojek online belum ada. Belum ada Grab. Kok dibilang pula dibawa pakai motor? Yang kami tanyakan, Liska, bagaimana cara iblis membawa Yesus dari tempat yang dia inginkan ke tempat yang diinginkan oleh iblis, yaitu di atas tuntungan bait Allah? Bagaimana caranya? Emang ada dijelaskan di Alkitab kayak gitu. Intinya kalau udah Makanya dibawa, kami ya bertanya udah. ke kamu. Contohnya kayak gini, Pak. Saya kuliah nih. Karena tidak kamu tulis, makanya kami bertanya ke kamu, Liska. Saya uang kuliah saya dibayar. Gimana dibayar? Saya nggak punya uang. Yang penting udah dibayar. Gimana? Ya udah gitu, Pak. Gimana sih Bapak? Tidak bisa. Contohnya nih, Hah? saya. Analoginya nggak nyambung, Rizka. Berarti bukan kamu yang bayar. Kenapa bisa dibayar, Pak? Pokoknya udah dibayar. Gimana? Ya jadi Iya, berarti berarti gini, bukan Liska, kamu yang Liska, bayar. sabar Liska. Berarti maksudnya kamu mau mengatakan setelah iblis membawa Yesus, iblisnya minta apa? Minta ongkos sehingga Yesus membayar gitu. Berarti nih ojek lagi, Bang. Siapa yang membayar siapa? Liska, Pelaku loh. yang membayar itu siapa? Matikan Sabar aja mikrofonnya. ya. Bapak matikan mikrofonnya. Langkah Bapak soalnya langkah. Bapak kalian ini, kalian 3 orang, saya sendiri. Kalian menertawakan saya menjelaskan. Setelah saya menjelaskan, kalian menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan ketika saya menjawab, kalian itu Nggak ada loh, moderator tidak nggak ada terima mute loh. dan kalian Nggak ada mengalihkan. mute loh, Padahal tadi moderator. tentang darah. Kenapa manusia meminum darah Yesus, tentang anak domba? Tapi sekarang udah lari ke padang gurun. Memang aneh kalian ini. Loh, Memang kan aneh. itu dicobai di padang gurun. Kan aku Udah. tanya, yang dicobai di padang gurun itu siapa? A. Yesus, B. Iblis, C. Sal, pasal ribu. Enggak, itu C handuk leher. Ya, loh, kita lari ke padang gurun kan karena yang membawa Yesus adalah roh. Kau katakan yang membawa Yesus ke padang gurun itu adalah roh iblis. Berarti roh iblis membawa Yesus ke iblis. Kakak, siapa ini? Kak Nora ya? Kakak Nora. Mm-mm. Tadi aku mengatakan itu kan dibawa, tidak ada spesialisasi atau especially in Bible mengatakan bahwa dibawanya pakai perantara apa? Ya, Bapak? saya tidak tanya itu deh. Jadi- Itu pertanyaan dari Bapak Jadi Faru. makanya saya tidak tahu jawab karena Iya, saya menjawab berdasarkan enggak, Alkitab. makanya dengarkan dulu kakak ngomong deh. Kan Yesus kan dibawa oleh roh, ya kan, dicobai oleh iblis. Tadi kan kakak tanya, lebih besar kuasa Yesus atau kuasa iblis? Kamu mengatakan kuasa Yesus. Nah, ketika Yesus dibawa oleh iblis, kenapa Yesus tidak menolaknya? Itu kan kalimatnya dibawa ya Ibu ya. Ya. Kalau dibawa contohnya kan kayak, aduh gimana ya cara memberitahukannya kalau dibawa, kecuali Enggak, membawa. begini deh, kita buat satu Bawa analogi. titiknya. Ketika datang kawanmu yang perempuan menampar kamu, apakah kamu yakin tidak ingin membalas tamparannya? Nah, Tidak, ketika Bu, iblis karena dia membawa, tetap- sebentar, ketika iblis membawa Yesus, yang dimana kalian katakan Yesus punya kuasa, kenapa Yesus tidak bisa menolak ajakan iblis? Gini Bu, itu kan Yesus kan ada sisi manusianya Bu. Kalau yang penting kan iblisnya itu kan tidak
mengajak Yesus untuk berdosa? Kalau dia hanya mengajak ke padang gurun, apakah Enggak, dia yang saya tanya, kalau Yesus memang, kan tadi kan kamu yang bilang deh, Yesus punya kuasa daripada iblis. Kalau dia punya Iya. kuasa, kenapa dia tidak bisa menolak ajakan iblis? Gini Ibu, Yesus, dia itu kan diajak sama iblis ke padang gurun. Kalau contohnya iblis mengajak bukan untuk berbuat dosa, kan ya kenapa enggak dia? Jadi kalau iblis mengajak membawa dia mau ajak ke padang gurun. Tidak ada literasi diajak, tidak ada literasi diajak dalam Lukas 4 maupun Matius 4, tidak ada literasi diajak. Kan seperti Tapi ini dibawa. kualitas kalian langsung memotong padahal saya Jangan tidak gitu, pernah ngomong Liska. ketika kalian ngomong. Liska, sama Kalian dulu ngomong Liska, sampai selesai, Liska. Pak. Jadi tadi saya sejak Jangan awal kamu begini, Liska, jangan kamu rubah Bibelmu. Tidak ada literasi di dalam Lukas 4 maupun Matius 4 dikatakan Yesus itu diajak iblis, nggak ada. Ya. Literasinya di situ dikatakan dia dibawa, Matius 4 nomor 5. Dibawa oleh iblis, bukan diajak. Udah Kau pasti pikir ikut. menongkrong? Kalau kalimat diajak itu udah pasti ikut. Iya, kalau diajak itu udah ada janjian sebelumnya gitu loh, kayak mau nongkrong di warkop pula kok bikin diajak. Dia Diajak kesana cuma- itu dicobain, bukan mau nongkrong di terus pas warkop. sampai 10 kali, pengen kali. Kemarin Bapak itu. Karuk, marahin Liska Bapak Udah lah Karuk. Pak, udah sampai sini aja live kita. Dari tadi Dibawa dimatikan Liska soalnya ya, saya. ya lanjut Liska. Nggak ada. Lanjut Gunanya saya ngomong lanjut. kalau dimatikan mic. Tidak kalau lah, dipotong. aku cuma mau membenarkan diksimu saja. Di Bibelmu itu tertulisnya itu dibawa, bukan diajak gitu loh. Oke, Jangan dulu. ini terakhir saya Lanjut, penjelasannya lanjut, Pak. lanjut. Ini terakhir, ini penutup Oke. saya jelaskan. Saya nggak mau lagi. Oke, pertanyaan saya begini Liska jadinya, apakah iblis tahu bahwa Yesus Tuhan? Of course. Oke, kita baca di Matius 4 nomor 10. Yesus mengatakan, maka berkatalah Yesus kepada iblis, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Pertanyaan saya, Siapa Tuhan Allahmu yang disembah? Itu ya Pak Bu. tidak, pertanyaan saya, menurut Yesus yang harus disembah itu siapa? Nah kan sama yang saya bilang tadi. Ya, menurut Yesus siapa yang harus disembah? Tuhan Allahmu. Saya sudah bilang 3 bersaksi di dalam surga. Contohnya ibu punya roh, punya. Ibu punya tubuh, punya. Ya. Ibu punya firman, punya. Apakah ibu 3 orang? Tidak, 1. Enggak, saya tidak. Jadi bagaimana orang yang tidak bisa ngomong? Lah kan dia bisa ngomong di dalam hati, dia bisa berbicara, dia Siapa yang bisa mendengar di dalam hati deh orang bisu? ibu. Ya. Oke, Tidak ada sekarang orang yang kamu- benar-benar sekarang, tidak bisa oke. mendengar Bu. Itu Oke, ilmu sekarang- medis. Tidak ada orang yang benar-benar yang tidak bisa tuli. Loh, Itu ada sekarang alatnya aku semua. tanya, bagaimana orang yang bisu? Itu kan manusia. Lagian ini ada 2 pernyataan Bu. Ini terakhir ya Bu. Ini pertanyaan ibu yang terakhir. Loh, tunggu sebentar. Kan di sini engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang harus disembah itu siapa? Menurut Yesus loh, ini perkataan Oke. Yesus. Menurut Yesus siapa yang mau disembah? Itu Ya. tadi aku bilang 3 bersaksi dalam surga. Mana yaitu Yesus mengatakan Roh 3 Kudus. bersaksi? 1 Yohanes 5 ayat 7. Buka Oke, kita sekarang. lihat. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes. 5 ayat 7. Oke. Itu Rasul Yohanes yang menulis. Rasul Yohanes Sebentar bersama deh. Sebentar, kita bukan buka. Nabi Muhammad yang bersama dengan Yesus. Sebentar, oke. Tapi Oke, saya buka ya. Saya tunjukkan datanya. Besar kan saya penuh itu. Oke, kita tunjukkan pakai data ya, Dek ya. Bibel kau. Ini Bibel kau ya. Besarkan saya toh. 1 Yohanes 5 nomor 7. Mana sih Liska? Oh, Liska nih. Ah, ini Liska. Itu tulisannya toh. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nah, ini di dalam kurung. Di dalam kurung. Di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Pertanyaan saya, menurut AYT, sebab ada 3 yang bersaksi, tidak ada. Nah, kalau menurut TL, karena 3 yang menjadi saksi di surga yaitu Bapa dan Firman dan Roh Kudus, maka ketiganya itu menjadi 1. Kalau menurut BIS mengatakan ini ada 3 saksi, kosong. Tapi menurut TSI, ya, jadi Allah sudah memberikan kepada ketiga hal
yang menyampaikan kesaksian yang sama tentang Yesus, yaitu Roh Kudus, air, dan darah. Mana yang benar? Ini kalau menurut BIS, ETSI, yang ketiganya itu adalah Roh Kudus, air, dan darah. Nah, kalau MILT, sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu. Kalau Celeber mengatakan Ruh adalah saksi karena Ruh itu adalah kebenaran. Di mana nih? Mana yang benar? Mana yang benar, Dek? Kalau menurut FEB ada 3 yang memberi kesaksian, ini kosong. Ini revisi dari Bible kau sendiri. Mana yang benar? Oke, Sementara TSI mengatakan Yesus itu Roh Kudus, air, dan darah. Ya silakan, mana yang benar? Oke, silakan. Ulang. Boleh geser ke sebelah kiri? BSI, Mana? TSI tadi. Oke. Ya. Lihat itu tahunnya Ibu, 1974, 2018, 1994. TSI 2014 baru. Dia baru. 14. Itu ayatnya 2018 Ibu. Yang dipakai terbaru. Itu penyempurnaan bahasa, Oke, tafsiran Ibu. AYT. Oke, saya terima AYT yang dipakai ya. Deal ya. Ya. Oke. Sebab ada 3 yang bersaksi. Mana? Kosong. Nah, Itu kenapa kalau tiba-tiba di Bible- sini ada langsung di dalam kurung? di dalam Kau bilang AYT kan? AYT kan 2018, sementara ini TB 1974. AYT mengatakan sebab ada 3 yang bersaksi. Kenapa kosong? Kak Nora pelan-pelan Kak Nora, aduh sakit kali sakit kali hatiku, aduh nangis dia. Aduh. Sakit kali hatiku, pelan-pelan Kak Nora. Ini ada 3 yang bersaksi, ini kosong. Dek, kau tahu bahasa Inggris nggak? Kita buka versi KJV yuk. Bahasa Inggris ya, kamu paham ya bahasa Inggris ya? Paham lah anak kuliah. Saya mau Kuliah, itu loh Ibu. Oke. Saya Oke. mau rapat nih Ibu, saya kuliah. Jadi Iya, tadi iya, Ibu sebentar. tadi Oke, ini kita saya buka bilang KJV tadi deh. terakhir. Iya, sebentar. Kita KJV. Dokter, Kita saya buka mau KJV rapat deh. ini meeting. Saya kan anak kuliah, KJV-nya, saya bilang dari tadi. sebentar deh. Net Bible mengatakan, for there are 3 that testify. Di mana? Kelanjutannya mana, Dek? Nah, sementara di sini dikatakan ini, Dek. Kan Ibu, itu kan dalam website yang sama. Tinggal Ibu ubah dalam bahasa Inggris saja. Gimana Iya, sih? sekarang di KJV saja, Dek. Dek, banget, Ibu. ini sebentar dulu. Ini kan KJV, ini kan Indonesianya TB. TB mengatakan di dalam sorga ada Bapa Firman. Sementara di Net Bible itu mengatakan Pokoknya apa? Alkitab yang saya gunakan No, seorang Bapa Firman dan Roh berarti Kudus jelas this- adalah this- satu this- tunggal this Maha Kudus. Bible Udah. is Itu liar. adalah Tuhan kami. This Bible liar, Dek. This Bible liar. Bible said liar. Not three. Nothing three. And the Net Bible. Besok nangis. And Net Bible Kak Nora, say Kak Nora. for there are 3 that testify. Where is say in Father. Itu Nora. Apa asal bentar ya, Liska bentar ya, itu Nora, Liska sama Udah, Bu, sisanya udah Pak, teman saya kawan. jam 11.30 ada meeting Pak. Saya Iya ketua bentar dulu Liska. Ya terserah mau meeting bingung dia Ibu. Jangan nangis. Orang tadi udah saya udah setengah jam lebih di sini. Ya sabar dulu Liska ya, Saya saya cuma ada mau. menjelaskan tentang darah Ya, sama iya anak sabar domba. dulu Liska, Ibu bentar mereka Liska, pernah komal saya goyang Liska. Saya Liska pernah nanya komalnya tentang goyang. Al-Quran, Ibu, tapi Ibu selalu Ya menanya bentar Alkitab dulu saya. Liska, saya harusnya Pak ngomong Imam, dulu ya. komalnya goyang. Baru. Sabar dulu komalnya goyang. Saya minta buat para penonton ya yang ada di TokTok ya. Tolong bantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Digenapkan tap-tap layarnya sampai di 1 M teman-teman ya. Dan apa love orange-nya juga di share-share komal kita teman-teman ya. Karena 3,1 kali memandang ini kita harus antisipasi ya. Mana tahu ada yang nge-report teman-teman. Ya buat teman-teman Gimana, di YouTube Pak? juga. Diam dulu, sabar dulu kok Rizka sekali lagi Rizka. Ya buat teman-teman. Saya tahu. Iya bentar Rizka. Ya bentar Rizka. Buat teman-teman yang di TokTok ya. Iklan dulu bentar Rizka ya. Tolong di subscribe channel YouTube-nya Bang Faruk, The Real Faruk Sianipar 44. Ya, dokumentasi rekaman dari video-video live kita itu akan di